Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah. Dan mari kita persiapkan diri untuk menikmati lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada menyertai kita. Puji Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita masuk ke ruang kudusnya. Kita percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang kudus akan menyertai kita semua. Selama kita ada dalam tuntunan Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dengan segenap hatiku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sembah Dia. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah. Ku sembah, ku sembah. Namamu kudus Tuhan, namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Dia, ku menyembah. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, Engkau kudus. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Engkaulah Allah yang heran. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, kalau saat ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu kembali, kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan sampai hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa dan kemenangan. Engkau akan selalu menolong kami.
Dan pada saat ini Bapa, kami dasarkan ibadah online ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Itu sebabnya apapun yang terjadi kita tidak perlu takut. Haleluya. Allah menjaga kita, Allah memelihara kita dalam masa sulit sekarang ini pun. Tak usah takut, amin. Allah menjagaku, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia yang memberkati kita. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Nyanyikan dengan percaya. Ya besar, ya besar, El
berkat Allah melimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Sebab berkat Tuhan itu lebih dari apa yang dapat kita minta dan harapkan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Yes, amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, amin, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya sudah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, amin, pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup, sanggup. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa Allah tidak pernah berubah. Dan melalui firman-Nya kita percaya Dia sanggup jadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Kita siapkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap untuk selamanya. Dia akan selalu menolong kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan terjatuh tanpa Tuhan mengetahuinya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati. Haleluya. Ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau sanggup, ku percaya Engkau tahu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yogi akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, hati yang subur Tuhan. Biar Tuhan, biarkan kami mengerti, kami paham Tuhan apa yang Kau mau Tuhan. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarkan lebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Biarkan Tuhan, kami Tuhan dimampukan oleh Engkau Tuhan, dapat berbuah bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Saya senang boleh kembali lagi bersama saudara. Walaupun saudara di rumah masing-masing. Saya mau absen ya. Kalau saudara ada di tempat itu, saudara bilang amin gitu ya. Saya mau menyapa saudara-saudara kita di Paseh. Saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang di Ciberem, Citimun, dan Cimalaka. Amin. Haleluya. Saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang di Jatihurik. Wah, banyak di situ ya. Saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di Sumedang Utara, Sumedang Selatan.
Amin. Saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di Bojong, Perum Asabri, Ciherang. Haleluya. Kita boleh bertemu pada pagi ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudara. Hari ini temanya adalah sahabat. Mari kita membaca sama-sama dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Puji Tuhan. Sahabat adalah teman. Dia tidak ada hubungan darah. Dia adalah teman. Temannya juga teman yang karib, teman yang dekat. Saya percaya saudara pernah mempunyai seorang sahabat. Kita lihat keistimewaan sahabat. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Seringkali teman kita mengecewakan, mendatangkan celaka. Tetapi sahabat bisa lebih karib daripada saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita lihat sahabat-sahabat dalam Alkitab. Daud, dia bersahabat dengan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 1. 1 Samuel 18 ayat 1. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudara-saudara, Yonatan anak Saul, dia mempunyai bapak namanya Saul. Saul pernah membenci Daud. Tetapi Yonatan dia berkata begini. Dia mengasihi Yonatan dengan berpadulah jiwa Yonatan dengan Daud, dan Yonatan mengasihi dia sepenuh jiwanya sendiri. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ada lain lagi, yaitu Abraham. Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham disebut sahabat Allah. Kita kenal tokoh yang satu ini, Abraham. Bagaimana dia bersahabat dengan Allah. Dia disuruh oleh Allah meninggalkan kampung halamannya. Dia menurut. Dan Alkitab berkata bahwa Abraham sangat diberkati. Puji Tuhan. Siapakah Abraham sehingga dia bersahabat dengan Allah?
Saudara-saudara, saya mau memperkenalkan seorang sahabat yang sejati. Dia mau menjadi sahabat kita semua. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kita baca 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Haleluya. Yesus mau kita menjadi sahabatnya. Puji Tuhan. Dia adalah sahabat kita jikalau kita mau menuruti perintah Yesus. Dia menjadi sahabat. Saudara-saudara, Yesus mau menjadi sahabat saudara dan saya. Hari-hari ini kita perlu sahabat yang sejati yang dapat menolong kita. Seringkali sahabat di dunia mengecewakan. Ada sahabat akhirnya pecah hubungannya sehingga mengecewakan. Sahabat di dunia ini seringkali mengecewakan. Saudara-saudara, saking dekatnya Abraham dengan Tuhan, dia diberitahu apa yang harus dibuat oleh Abraham. Yesus menjadi sahabat saudara. Mari saya mau tanya, siapa di antara saudara yang mau menjadi sahabat Yesus? Tolong angkat tanganmu. Wow, kita semua, amin. Kita tahu siapakah Yesus. Dia tidak sayang nyawanya sendiri. Dia berikan kepada sahabatnya, saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Hari-hari ini Yesus mau memberitahukan kepada saudara apa yang harus engkau perbuat. Haleluya. Yesus sahabat kita. Dia mau memberitahu rahasia bagaimana saudara dikabulkan semua permohonanmu. Siapa yang rindu dikabulkan doa saudara? Tolong angkat tangan. Amin. Kita semua amin. Haleluya. Dengan sederhana Yesus memberitahu kepada kita, hei sahabatku, inilah cara yang mudah untuk supaya doa saudara dikabulkan. Puji Tuhan. Mari kita membaca Matius 7 ayat 7 sampai 12. Matius 7 ayat 7 sampai 12. Kita baca bersaut-sautan. Saya ayat 7, saudara bersama ayat 8. Ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu
maka akan dibukakan bagimu. Silakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, saudara, ada 3 hal yang Yesus katakan. Minta, maka kepadamu akan diberi. Cari, maka saudara akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Haleluya. Minta sesuatu yang belum kita miliki. Minta. Layak kita meminta. Cari sesuatu yang hilang dari kita. Dan ketuk sesuatu yang tertutup. Selama ini engkau tidak bisa melihat, tertutup. Tetapi jika engkau mengetuk, haleluya, Bapa di surga akan membuka bagimu. Puji Tuhan. Kita bahas ini. Yang pertama, minta. Saudara, engkau layak meminta. Ya. Apa saja yang engkau butuhkan, apa saja, percayalah. Yesus berkata, minta, minta. Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau engkau meminta, apa yang saudara pergunakan dalam meminta? Tangan begini, meminta itu harus dengan mulut. Minta, saya minta kepada kamu, mulut. Saudara-saudara, Tuhan memberikan mulut kepada saudara untuk meminta kepadanya. Meminta di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Saudara layak meminta. Bagaimana caranya? Matius 6 ayat 6 kita baca. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Saudara-saudara, layak kita meminta. Masuklah dalam kamar, berdoalah kepada Bapa, pergunakan mulut saudara, minta, minta. Saat engkau sendirian di kamar, engkau bisa
berbicara apa saja kepada Bapa. Bapa, lindungilah aku. Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Lindungi kami dari corona yang menakutkan. Wow, saya percaya ketika engkau ada di tempat yang tersembunyi, Bapa mengetahui dan Dia akan membalas, menjawab doa saudara. Layak juga saudara meminta sesuatu. Apa yang selama ini engkau rindukan? Bagi anak muda yang belum mempunyai pasangan hidup, engkau layak meminta. Minta. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Alkitab menceritakan ada seorang hakim seorang janda yang berhubungan dengan hakim. Terus ia meminta supaya masalahnya diselesaikan. Hakim itu menolaknya. Hakim itu menolaknya. Berkali-kali janda itu tidak habis-habisnya. Dia datang lagi. Hakim yang jahat akhirnya memberi sesuatu yang dipohonkan oleh janda itu. Apalagi Bapa kita di surga. Ketika engkau masuk di kamar, pergunakan mulutmu meminta. Saya yakin Tuhan akan menjawab permohonan saudara. Haleluya. Bagi saudara yang sakit, percayalah, Tuhan itu dokter kita. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup. Haleluya. Ini yang pertama, minta. Yang kedua adalah cari. Cari itu sesuatu yang hilang. Mari kita membaca Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersahutan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Silakan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang bertobat, berdosa yang bertobat. Saudara-saudara, ada seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham uang itu. Dia cari. Lalu dia menemukan. Lalu dia undang teman-temannya bersukacita. Karena apa yang dia cari, dia dapat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau tanya. Kalau saudara mencari, apa yang saudara pergunakan? Sapu? Atau baterai di tempat gelap? Tidak. Ketika engkau mencari, engkau mempergunakan mata. Haleluya.
Haleluya. Saudara-saudara, ketika engkau berhubungan dengan Bapa di surga, mata hati kita berpaut dengan Dia. Haleluya. Saudara, mata hati kita memiliki hubungan baik kepada Tuhan. Cari, artinya kita diam di hadiratnya, mencari wajahnya. Haleluya. Mencari Tuhan. Mari kita membaca 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Umatku yang atas namaku disebut mencari wajahku. Puji Tuhan, Tuhan menolong kepada kita. Yang ketiga, ketuk. Ketuk ini adalah sesuatu yang tertutup. Di dalam Lukas pasal 11, mari kita baca ayat 5. Lukas 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Lanjut. Sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah tidak akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Saudara-saudara, ada seorang, dia kedatangan tamu tengah malam. Dia berkata kepada tamunya, sudah makan? Oh belum, saya lapar. Tunggu ya, makanan di rumah ini sudah tidak ada. Dia mengetuk-ngetuk tetangganya dan dia berseru, hai, tolong pinjamkan aku 3 roti karena aku kedatangan tamu. Masakan tetangga yang menjadi sahabat tidak membukanya pintu dan memberikannya. Saudara-saudara, begitu juga kalau kita mengetuk itu mempergunakan tangan. Ketika engkau mengangkat tangan berdoa, ketika tanganmu terangkat, artinya saudara sedang menyerahkan hidup saudara. Puji Tuhan.
Ketika saudara ditodong oleh penodong, penodong itu berkata apa? Angkat tangan. Artinya mau diapa-apakan silakan. Begitu saudara, kita tidak usah ditodong oleh Tuhan, tidak. Ketika engkau mengangkat tangan, menyerahkan diri kepada Tuhan, saya yakin Tuhan segera menolong saudara. Saudara-saudara, ada jaminan yang Tuhan berikan. Karena setiap orang, dikatakannya, setiap orang yang meminta, mencari dan mengetuk, setiap orang, tanpa ada kecualian, semua, setiap saudara dapat meminta, mencari dan mengetuk. Tuhan sanggup menolong kepada saudara, setiap orang. Berarti saudara semua layak meminta kepada Tuhan. Lalu dihubungkan dengan Bapa duniawi. Seorang bapa, walaupun dia jahat, dia pasti senang kepada anaknya. Ketika anaknya meminta roti, tidak akan diberi batu, pasti diberi roti. Ketika anaknya minta telur, pasti diberi telur, tidak diberi ular. Bapa di dunia sayang kepada anaknya. Tapi ada bapa yang tega bunuh anak di dunia ini. Ada anak yang tega membunuh bapaknya. Tetapi Bapa kita di surga, Bapa kita semua, Bapak saya, Bapak saudara, ketika kita meminta, pasti Dia akan memberi. Ketika kita mencari wajahnya, hati kita memandang kepadanya, menikmati hadiratnya. Tangan kita terangkat, kita berkata kepada Tuhan, ini loh Tuhan aku. Maka semua yang tertutup akan terbuka. Puji Tuhan. Yesus mengajar kepada kita, minta kepada Bapa. Yesus mengajar kepada kita, cari hadiratnya. Yesus mengajar supaya kita mengetuk hati Bapa. Ada lagu yang bagus sekali berbunyi begini. Tuhan Yesus setia. Apa katanya? Dia sahabat kita dalam segala sesuatu, selalu menolong. Haleluya. Dia akan menolong kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu ini.
Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala sesuatu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala sesuatu, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu besar tak berkesudahan. Haleluya. 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 Saudara, ada di antara saudara sesuatu yang tertutup bagi saudara. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Hari ini kita menyerah kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, mulutmu meminta kepada, mata hati saudara memandang kepada hadirat-Nya. Maka Tuhan akan menolong kepadamu. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang rindu doakan, boleh mengangkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menjadi sahabat kami. Dalam segala sesuatu, Engkau selalu menolong kami. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Lihatlah hati mereka yang memandang kepadamu. Dengarlah mulut mereka yang meminta. Lihatlah tangan yang mengetuk hatimu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamahlah kami semua. Engkau baik,
sungguh baik, sangat baik. Hamba juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kalau ada di antara mereka yang sedang menjalani isoman Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada sesuatu penyakit yang akan menghancurkan mereka. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pasti menjamah setiap hati yang meminta kepadanya. Terima kasih sahabatku. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ya, tanggal 27 Juli, Ibu Hertina Silalahi dan Ibu Lilistan, Saudari Kristina Andrea. Ya, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita berdoa biarlah PPKM ini tidak berkelanjutan, dan kalau PPKM ini sampai tanggal 25 ini dan sudah dinyatakan selesai, maka minggu pertama bulan Agustus kita akan dapat beribadah bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama untuk hal ini, dan bagi saudara yang mau memberikan persembahannya untuk gereja kita, saudara bisa menghubungi Saudari Ida atau nomor kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Dari awal hingga akhir Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Hamba berdoa buat setiap sidang jemaat atau siapapun yang mendengar siaran ini. Biarlah Tuhan berkati, dan berkati. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan menolong seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukalah tanganmu saudaraku. Saudara, terimalah berkat dari Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha. Semua yang percaya katakan amin.